Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video profil Perpustakaan 17. Selamat menyaksikan. Di balik kemegahan dunia pendidikan, Perpustakaan 17 hadir untuk mengeksplorasi dunia literasi yang penuh dengan wawasan dan inovasi. Selamat datang di Perpustakaan 17. Perpustakaan 17 adalah pusat literasi yang menginspirasi. Dengan luas ruang mencapai 440 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai, kami menyediakan lingkungan yang ideal untuk mendukung kegiatan literasi. Visi kami adalah menjadi sumber belajar yang unggul dalam bidang literasi, dokumentasi, informasi, dan teknologi. Sejak berdiri pada tahun 1997, kami telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar perpustakaan. Perpustakaan 17 menawarkan layanan yang ramah, cepat, dan mudah diakses, menjadi pilar utama dalam pendidikan. Kami tidak hanya memupuk budaya literasi di sekolah, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas melalui berbagai layanan dan program inovatif. Perpustakaan 17 terintegrasi di seluruh wilayah SMA Negeri 17 Palembang. Memiliki oase baca yang tersebar di lingkungan sekolah maupun ruang pendukung lainnya. Perpustakaan 17 juga mendukung pengembangan perpustakaan kelas yang dikelola mandiri oleh siswa. Dalam menghadapi era teknologi informasi yang pesat, Perpustakaan 17 Palembang telah mengalami transformasi yang signifikan. Kami telah memperkenalkan berbagai layanan digital yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan literasi dan informasi masyarakat modern. Podcast Jubel Inspiratif, Warta 17 Jubel TV, Jungle Talks Jubel English Literacy Talks, Sibuk 17, Resensi Buku 17, Cermat 17, Cerdas Bersama 17, Vlog Doremi 17, dan Spotty Jubel adalah beberapa contoh layanan digital yang telah kami hadirkan. Semua ini merupakan wujud komitmen kami untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses bagi para pengguna perpustakaan. Selain berfungsi sebagai pusat belajar bagi siswa di SMA Negeri 17 Palembang, Perpustakaan 17 juga aktif dalam program BIS 17, Binaan Inklusi 17, yang bertujuan untuk memperluas akses literasi ke berbagai kalangan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti membuka lapak baca di taman kota, mendongeng di TK Mutiara, pembinaan ke perpustakaan MI Al-Awal, SD Negeri 164, Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran, TPA Masjid Fisabilillah, serta berbagai pengalaman bersama Yayasan Netra Mandiri menjadi wujud nyata dari pengabdian Perpustakaan 17 kepada masyarakat. Perpustakaan 17 berkomitmen untuk terus berinovasi dan menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah diakses bagi para pengguna perpustakaan melalui berbagai kegiatan promosi dan publikasi seperti media sosial, webinar, dan workshop. Kami berusaha menjaga semangat literasi tetap berkobar di antara warga sekolah dan masyarakat luas. Prestasi yang diraih baik oleh siswa maupun guru dari SMA Negeri 17 Palembang adalah bukti dari komitmen kami dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri. Kami bangga menjadi bagian dari setiap langkah sukses mereka dan akan terus berupaya menjadi mitra terpercaya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih. Eh, Tadi adalah profil Perpustakaan 17. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Perpustakaan 17 SMA Negeri 17 Palembang. Kepada Ibu Wayu Indah, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berpantun, mohon cakepnya, cakepnya bisa mungkin di kolom komentar ya Bapak Ibu. Membaca buku di pagi hari, menyapa ilmu penuh arti. Literasi untuk negeri ini, melanjutkan perjuangan sejati. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa Mbak Lintang sebagai narasumber kita hari ini. Sepertinya sudah ada. Halo Mbak Lintang. Halo Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi ya. Eh, ini Mbak Lintang ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah aktivis muda penggiat literasi di Sumatera Selatan. Eh, Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam webinar bertema Literasi untuk Negeri Melanjutkan Semangat Pahlawan yang diinisiasi oleh Perpustakaan 17. Acara ini adalah salah satu program kerja kami, di mana kami mentargetkan bahwa satu semester itu satu webinar. Nah, kali ini kami mengangkat tema pahlawan berkaitan juga dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November kemarin. Melalui kolaborasi dengan para penggiat literasi Sumatera Selatan, kami berharap acara ini dapat menjadi ajang yang inspiratif untuk memperkuat budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat Indonesia. Acara ini juga sebagai pengingat untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan yang telah membawa bangsa ini ke arah kemerdekaan. Salah satunya melalui literasi. Literasi merupakan salah satu kekuatan besar yang dapat membentuk pribadi yang cerdas, kritis, dan penuh wawasan, sehingga kita semua dapat berkontribusi dalam membangun negeri ini dengan lebih baik. Kami harap melalui diskusi dan pemaparan materi yang akan disampaikan hari ini, kita semua bisa semakin memahami pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana upaya kecil kita dapat memberikan dampak yang besar. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras. Izin Bapak dan Ibu, di samping saya ini ada Ibu Nurliat ya sebagai moderator, beliau juga adalah Pustakawan 17. Di samping kiri saya ini Pak Nirzam, beliau juga adalah Pustakawan 17. Dan di balik layar juga masih ada dua pustakawan kami, yaitu Pak Guntur dan Ibu Yusri Lianti yang ikut membantu terlaksananya acara webinar pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir meluangkan waktu hari ini. Intinya mari kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari acara ini, serta terus semangat melanjutkan peran kita dalam memperluas budaya literasi. Selamat mengikuti webinar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahyu Indah atas kata sambutannya. Maka berakhir sudah acara pembukaan. Saya ucapkan kembali selamat datang kepada peserta yang mungkin baru bergabung di dalam webinar dengan tema Literasi untuk Negeri melanjutkan semangat pahlawan. Pada hari ini Rabu 13 Agustus 2024 bersama saya Nurlia yang akan membantu jalannya kegiatan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa tinggi rendahnya kualitas literasi itu merupakan salah satu tolak ukur kualitas suatu bangsa. Namun yang terjadi di Indonesia, tingkat literasi Indonesia masih tergolong rendah, yaitu ranking 62 dari 70 negara. Yang hal ini berdasarkan survei dari PISA, Program for International Student Assessment. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi dan apa saja tantangan yang akan kita hadapi ke depannya dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat pegiat literasi dalam turut andil dalam meningkatkan literasi. Nah, semua itu akan dijawab dalam paparan materi oleh
Kedua narasumber kita, kedua pembicara kita yaitu Kak Fitria Putri Lintang Sari dan Ibu Wayu Indah Purnama Sari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Lintang. Kak Lintang apa sudah hadir? Sudah hadir, Kak. Terima kasih Kak Lintang. Sebelumnya saya akan perkenalkan secara singkat biografi dari Kak Lintang. Dengan nama lengkap Fitria Putri Lintang Sari ST atau yang lebih akrab disapa Kak Lintang, betul kan? Betul, Kak betul Lintang sekali. merupakan seorang pegiat literasi yang tergabung di komunitas buku-buku Linda dan sebagai School Division Manager dan saat ini pekerjaan utamanya sebagai asisten dosen di S1 Teknik Sipil Unsri. Masya Allah sekali Kak Lintang ya. Bapak Ibu, saya harapkan dalam sesi pemaparan materi ini dapat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya sudah memberikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan pada saat akhir sesi pertanyaan tersebut akan dibacakan. Langsung saja pemaparan pertama oleh Kak Lintang yang berjudul Literasi untuk Negeri Melanjutkan Semangat Pahlawan. Kepada Kak Lintang, kurang lebih waktunya 30 menit saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin ini dulu ya, share screen ya. Izin apakah bisa dijadikan host, Mbak? Oh ya, sudah ya. Oke, salah. Maaf, maaf. Apakah sudah terlihat paparannya? Oke, baik. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Cek, jelas ya? Ya, sudah Terdengar. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Putri Lintang Sari. Saya biasa disapa Lintang. Saya merupakan alumni dari SMA Plus Negeri 17 Palembang Angkatan 21. Dan saya juga merupakan alumni dari Teknik Sipil Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Belakangan ini saya sedang aktif menjadi penggiat literasi di mana saya tergabung dalam buku-buku Linda BBL, tepatnya sebagai School Division Manager yang bertanggung jawab akan kunjungan ke sekolah-sekolah, terutama SMA, sebagai media penyebaran minat literasi terhadap generasi pemuda-pemudi di Sumatera Selatan. Saya juga sangat senang pada hari ini sebagai alumni terutama ya bisa diundang gitu, bisa berkumpul dan juga sharing bersama walaupun hanya secara daring untuk berbagi cerita dan informasi seputar literasi di webinar Literasi untuk Negeri Melanjutkan Semangat Pahlawan. Saya harap setelah mengikuti presentasi ini, kita semua menjadi lebih aware dalam menggiatkan literasi dan termotivasi untuk menyebarkan kebaikan, dampak positif ke banyak pihak, terutama kaum pemuda dan pemudi. Mengingat hal ini merupakan hal yang cukup krusial dengan kondisi negeri kita sekarang. Kegiatan ini juga
berkaitan dengan memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, 3 hari yang lalu tepatnya, karena semangat literasi adalah wujud penghargaan kita terhadap perjuangan pahlawan dalam membangun bangsa. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, izinkanlah saya memulai memulai presentasi dan mengucapkan basmalah sebelum melakukan presentasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, pernah berkata, "Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang dan membangun bangsa kita." Artinya, generasi muda lah yang akan menjadi penerus dan agent of change di negeri ini, dan bukan orang lain yang berasal dari negeri lain. Kita adalah kita. Para pahlawan terdahulu sudah bersusah payah dalam menegakkan kebenaran dan mengusahakan kebebasan negeri kita dari para penjajah. Semua itu dilakukan mereka agar hanya semata-mata kita merdeka. Dan merdeka itu sendiri dalam memiliki arti dalam berbagai hal, teman-teman. Merdeka itu ada yang merdeka bebas secara negara, merdeka berpendapat, termasuk merdeka belajar dan mengakses ilmu pengetahuan. Maka dari itu, memupuk semangat dan minat literasi sangatlah penting bagi generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Disinilah kami sebagai penggiat literasi akan berperan penting. Pertanyaannya, mengapa literasi adalah wujud dari semangat kepahlawanan? Mengapa ada keterkaitan antara dua hal tersebut? Alasannya adalah dengan literasi, generasi muda dapat meneruskan semangat perjuangan pahlawan. Para pahlawan sudah berjuang demi kemerdekaan bangsa kita. Kini perjuangan itu layak kita lanjutkan oleh generasi muda. Bagaimana caranya mereka bisa memperjuangkan hal tersebut bila minat literasi dan pendidikan pun masih tergolong rendah? Literasi adalah kunci untuk menjaga dan mengembangkan kemerdekaan tersebut di kalangan muda. Dan tidak hanya itu, literasi juga berperan sebagai pondasi pembangunan. Literasi tidak hanya memajukan pendidikan, tetapi juga kesehatan, ekonomi, kebudayaan bangsa, dan banyak bidang hal lainnya. Efeknya akan sangat terasa signifikan kepada perkembangan bangsa, di mana hal tersebut dipegang oleh generasi kita sekarang ini. Kita dapat mengembangkan negara maju dengan kita dapat membandingkan negara maju dengan negara berkembang, di mana minat literasi mereka, masyarakatnya pun tentu sangat berbeda dengan em, negara yang masih berkembang. Maka, maka literasi inilah yang menjadi penentunya. Dan literasi juga membangun kesadaran untuk berpikir kritis. Dengan literasi, masyarakat kita dapat berpikir kritis, terdidik, dapat menelaah informasi dengan baik, terhindar dari isu hoaks, dan bahkan dapat mengambil peran penting dan aktif dalam bermasyarakat. Berikut adalah tantangan literasi di Indonesia. Diketahui menurut data dari Perpustakaan Kemendagri tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat bawah dalam minat baca dunia dan sangat perlu dorongan untuk meningkatkan kebiasaan membaca dan menulis. Kita peringkat 62 dari 70 negara. Dan ini bukan asal data, memang ada datanya dan memang berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh program for International Student Assessment PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Berdasarkan hasil penelitian terbaru di tahun 2023 yang dilakukan juga oleh PISA dan juga dirilis oleh OECD, lembaga yang sama, tercatat terjadi penurunan yang cukup signifikan terjadi sejak tahun 2015 hingga sekarang. Bila kita bisa melihat ya, uh, PISA membagi menjadi 3 kemampuan subjek, yaitu membaca, matematika atau berhitung, dan juga sains. Untuk membaca sendiri, kita turun jauh, teman-teman. Kita turun jauh uh, sebesar
Bisa dilihat di sini kita turun jauh. Indonesia tercatat skor rata-rata yang sekarang di tahun 2022 itu data terakhir dari mereka. Jadi mereka melakukan beberapa em, riset di kelang beberapa tahun seperti itu ya. Data terakhir tercatat di 2022 kalau kita turun dari 476 menjadi 359 skor em, membacanya, minat membacanya. Dan ini terpaut 117 poin dari skor rata-rata global. Dan kita turun 12 poin dari edisi sebelumnya. Untuk yang subjek matematika juga bisa dilihat bahwa kita ketertinggalan dalam literasi numerasi, di mana kita di tahun 2022 kita mendapatkan skor sebesar 366, sedangkan rata-rata global pun itu 472. Dan kita untuk sains, kita mengalami penurunan sebesar 13 poin di mana Indonesia memperoleh skor rata-rata 383 di subjek ini dan terpaut 102 poin dari skor rata-rata global. Hasil ini kemudian menyamai perolehan hasil skor yang ada di tahun 2009 lalu. Jadi level kita ini yang awalnya bertambah naik dan turun kembali dari rentang 2015 sampai 2022. Dan kita turun nih jadi dari 300, dari 396 kembali menyamai di 2009 383. Balik ke zaman bahela tuh. Dan bisa dilihat kalau kita tuh ketertinggalannya kita tuh sangat jauh, teman-teman. Literasi kita ini sangatlah jauh, bahkan jauh dari di bawah standar rata-rata global. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena masih ada tantangan yang belum bisa diselesaikan. Yang pertama, itu rendahnya minat baca. Rendahnya minat baca kita sebelum data yang seperti dengan data yang sebelumnya dan seperti data yang sudah disebutkan oleh moderator sebelumnya, memang minat baca kita masih rendah. Dan kita juga terhalang oleh faktor ekonomi dan juga akses yang terbatas di beberapa daerah tentunya. Apalagi untuk daerah yang 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Mereka jangankan untuk mengakses digitalisasi, literasi yang terkena digitalisasi. Untuk mengakses literasi secara fisik pun mereka sulit. Jadi keterbatasan itulah dan hal-hal yang ini yang masih mengganjal ini menjadi tantangan yang tidak terselesaikan sehingga tidak tahu ujungnya kita kapan titik kita akan bisa bangkit dari tantangan ini. Dan tantangan yang selanjutnya adalah berupa literasi digital. Masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk memilah informasi yang menyebabkan rentannya penyebaran hoaks dan misinformasi. Selanjutnya, berbicara mengenai urgensi dan tantangan literasi di Indonesia, kita akan membahas juga mengenai apa itu literasi, tujuan literasi itu apa, dan jenis dari berbagai literasi secara general. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan setiap individu untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, atau hal lainnya. Dan tujuan literasi ini adalah meningkatkan kemampuan pengambilan kesimpulan, berpikir kritis, dan kesadaran sosial atau budi pekerti yang baik pada setiap diri seseorang atau warga negara. Dampak literasi ini sangat besar dan sangatlah kompleks. Tidak hanya mempengaruhi pola pikir, tetapi juga budi pekerti, tingkah laku, bahkan cara seseorang merespon sesuatu. Dan ini adalah jenis-jenis literasi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada tahun 2017. Literasi sendiri itu terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, literasi dasar, literasi numerasi, literasi sains, digital, finansial, dan kewarganegaraan. Untuk yang dasar itu seperti baik pada umumnya membaca dan menulis. Jadi kemampuan dasar dalam literasi itu adalah membaca dan menulis. Kemampuan yang dinilai di sini adalah kemampuan dalam mempraktikkan, mengolah, menganalisis, dan memahami suatu informasi dalam membaca dan juga menulis. Selanjutnya itu adalah literasi numerasi yang merupakan kemampuan dalam memahami angka,
operasi hitung dan bilangan melalui berbagai eh, konteks dari permasalahan sehari-hari, baik menggunakan bahasa lisan maupun tulisan, serta menganalisis berbagai data atau informasi yang ditampilkan melalui tabel, grafik, dan bagan sebagai acuan dalam menentukan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Literasi numerasi ini erat kaitannya dengan matematika sendiri. Dan selanjutnya ada literasi sains. Literasi sains itu sesuai dengan namanya, kemampuan dalam membaca, mengevaluasi, dan memahami bacaan terkait isu-isu sains, serta berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga literasi digital yang sekarang sedang marak karena kita kemarin sempat COVID-19 kan. Jadi semua semua hal kegiatan dalam kehidupan kita ini dijadikan dalam bentuk digital. Baik itu kita mengenyam pendidikan, kita menggunakan Zoom kan, belajar juga menggunakan buku PDF, dan juga menggunakan media internet seperti itu. Terus juga kita mungkin kalau itu untuk siswa ya, kalau untuk ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan, belanja kita melalui e-commerce. Kita sudah jarang belanja menggunakan apa namanya, kita mampir ke toko atau kita mampir ke beberapa supermarket seperti itu. Dan kebiasaan itu masih terbawa hingga sekarang, sejak COVID hingga sekarang. Jadi digitalisasi itu lebih ke lebih ke arah kita dalam menyikapi suatu hal dengan menggunakan teknologi gitu. Dan literasi digital ini adalah kemampuan kita menggunakan teknologi dan juga memilah informasi dari internet dari berbagai sumber. Ini kalau dalam konteks hal literasi. Dan selanjutnya adalah literasi finansial. Literasi finansial itu adalah kemampuan pengelolaan keuangan mencapai kesejahteraan dari keuangan masyarakat itu sendiri, baik itu dalam bijak menyimpan uang, bijak memilih aset, dan banyak hal lainnya. Dan juga ada literasi keluargaan. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagaimana warga negara yang baik. Dan ini adalah kenapa kita penting untuk menegakkan gerakan literasi untuk masa depan bangsa. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas SDM. Literasi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, adalah kunci dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sendiri itu adalah kunci juga untuk meningkatkan kualitas SDM dan juga daya saing. Bagaimana kita mau bisa maju apabila kita sendiri pun belum belum terbuka gitu, belum terpapar dengan banyak ilmu pengetahuan. Dan dalam peningkatan kualitas SDM, ini juga kaitannya erat dengan ketimpangan sosial. Jadi yang awalnya mungkin ini kita berbicara secara personal. Misalnya si A, dia kurang beruntung di masa mudanya, dia harus bekerja keras karena mungkin orang tuanya tidak ada privilege gitu ya, belum ada privilege. Dia terlahir di keluarga biasa, dia mengenyam pendidikan seadanya, tapi dia punya rasa semangat untuk belajar. Oh, dia juga punya rasa minat akan literasi gitu kan. Jadi untuk mengakses informasi itu dan juga ilmu pengetahuan itu terasa lebih mudah untuk dirinya. Nah, dengan eh, kondisi dia yang awal seperti itu, kita tidak bisa membaca masa depan seseorang. Dengan kondisi awalnya yang seperti itu, dengan literasi, itu memungkinkan akses untuk pendidikan. Dan pendidikan itu akan meningkatkan kualitas SDM, lalu mengurangi ketimpangan sosial, di mana yang mungkin yang sebelumnya sebagai masyarakat yang kurang berada, menjadi beberapa tahun kemudian menjadi masyarakat yang menengah atau masyarakat atas seperti itu. Jadi memang em, literasi merupakan kunci dari segala kunci. Dan selain itu juga literasi juga memperkuat demokrasi. Masyarakat yang terpapar dengan yang masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang baik seperti itu akan berpikir kritis. Jadi masyarakat yang literat itu akan menyaring dan juga selektif dalam menerima informasi serta kebijakan, serta mereka pun bisa aktif berkontribusi dalam
menyuarakan suara mereka dalam berdemokrasi. Selain itu juga em, literasi mendorong inovasi. Tentunya jika saya sebagai mahasiswa, saya dulu sebagai mahasiswa, saya menutup diri dari literasi. Saya tidak akan mampu melahirkan ide-ide kreatif. Saya tidak akan mampu belajar, menyelesaikan perkuliahan, dan saya tidak akan mungkin bisa menyusun skripsi karena semua hal itu berkaitan dengan literasi. Skripsi perlu referensi, skripsi perlu ilmu, dan itu semuanya kita kita kaitkan dan juga kita peroleh dari literasi seperti itu. Dan maka dari itu pentingnya gerakan literasi itu sangatlah sangatlah terbilang urgent, apalagi untuk apalagi dalam keadaan Indonesia yang memang masih darurat membaca seperti sekarang ini. Berikut adalah Nah, udah jadi mas, naik lagi. Nah, terdodo adalah ini. Cak penggiat uang literasi. apa bae? Maaf, Ibu. Cak lagi gabut nian. Oke, baik. Nah, dan ini adalah peran penggiat literasi dalam melanjutkan semangat pahlawan. Dalam melanjutkan semangat pahlawan, saya sebagai penggiat literasi, seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya oleh Mbak Lia, saya tergabung dalam komunitas literasi buku-buku Linda di Sumatera Selatan. Di mana jadi kita bisa membangun komunitas. Kalau saya posisinya itu bukan sebagai founder, tapi saya em, sebagai manajer dari school school division, dan juga saya sebagai penggiat literasi yang terjun langsung ke lapangan. Jadi apa fungsi wadah ini? Wadah berupa komunitas atau organisasi ini sangat berperan untuk mempermudah akses, baik itu untuk akses bacaan, akses diskusi, dan juga edukasi. Jadi sebelumnya saya sebagai mahasiswa yang dulu sempat, karena ini ya, bisa dibilang kalau teknik itu sangat-sangat sibuk. Jadi saya pun untuk waktu berorganisasi pun memang saya terbatas. Nah, seketika saya sudah tamat gitu ya, saya mulai merasa agak jenuh dengan kondisi karena memang pekerjaan saya di sebagai asisten dosen. Tapi saya pun juga punya tujuan lain, yaitu saya ingin em, S2 sebenarnya. Saya ingin melaksanakan studi master study di luar negeri. Jadi dengan itu saya saya teman saya ada sempat berbicara dengan saya, Lintang, kalau memang Lintang lagi agak senggang dan misalnya jenuh gitu ya, daripada di rumah aja, daripada kayak nunggu apply kerja dan sibuknya di kampus, mending isi waktu dengan hal-hal yang positif. Ikut buku-buku Linda, dan kita akan membuat campaign di sana yang berkaitan dengan literasi dan juga membagikan informasi seputar perkuliahan. Nah, di situ saya mulai, iya ya, mulai berpikir kayak ternyata banyak hal yang bisa dilakukan di sini, dan memang itu searah dengan tujuan saya yang ingin melanjutkan studi saya S2. Walaupun memang tidak linear ya. Saya bukan mau melanjutkan S2 ke bidang education atau bidang public policy, tapi saya mau eh, berkaitan dengan bidang yang memang selaras dengan bidang saya. Tetapi untuk apa ya, untuk membranding diri sekalian juga untuk melatih soft skill kita, terutama untuk menghadapi orang banyak, untuk berpikir secara spontan, inisiatif, dan juga untuk berani tampil di orang banyak yang kita tidak kenal, itu perlu diasah. Walaupun selama sebelumnya saya sama perkuliahan pun saya pernah terpapar dengan hal itu, tapi kalaupun tidak diasah, itu akan menjadi masalah. Nah, disinilah kita membangun komunitas literasi. Itu kalau versi saya. Tapi kalau untuk versi-versi anak SMA ataupun teman-teman yang lain masih berkuliah, komunitas literasi itu sangat membantu untuk membuka wawasan dan juga akses terhadap diskusi dan juga edukasi selanjutnya. Dan juga untuk meningkatkan minat baca, terutama ya, kita ini berperan sebagai penggiat literasi yang yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca. Dan itu bisa dimulai dari diri sendiri, dari hal yang sederhana saja. Misalnya menunjukkan kegemaran, membaca, menulis. Kalau sekarang kan sudah ada digitalisasi ya, via TikTok, Instagram, ataupun medsos yang lain. Nah, kita bisa share sesuatu hal, entah itu
em, seperti dalam bentuk video, reels gitu kan, atau tulisan postingan yang memang berkaitan dengan literasi. Jadi seketika teman-teman kita lihat, kita tidak harus menjangkau orang yang lain yang kita tidak kenal, kita jangkau dulu teman-teman yang memang berteman dengan kita via media sosial. Nanti mereka akan lihat, wah, ini pertama yang akan ada di kepala mereka adalah branding, self branding. Yang kedua, mereka mereka akan mulai berpikir bahwa oh iya bener juga ya konten yang disampaikan. Dan setelah itu entah apa dampak positif lain yang akan datang gitu. Entah itu ke orang tersebut atau ke diri kita gitu kan akibat self branding tadi. Jadi kita bisa meningkatkan minat baca ini mulai dari hal kecil dan juga hal besar. Kalau hal besar itu mengadakan event yang berbau literasi. Misalnya kalau dalam komunitas kami sering mengadakan bakti sosial. Nanti kami sembari bakti sosial itu kami juga mengajar gitu kan. Mengajarnya itu berbau tentang hal-hal literasi. Calis Tunglish, baca, tulis, hitung, dan English. Dan juga kami meningkatkan akses akan buku dan juga pelatihan literasi. Kami berinisiatif untuk membuat program seperti donasi buku. Tahun bukan tahun kemarin, sekitar awal tahun kami sempat mengirimkan buku sebanyak 1 ton ke Papua, ke wilayah Papua untuk membantu warga-warga di sana, anak-anak di sana untuk belajar. Dan juga kami pernah mengajar di SD, mengajar di SMP juga, dan juga di SMA. Dan juga kami mengadakan mengadakan event-event seperti BBL Visits untuk menggait cinta tanah air dan juga akan kebudayaan dan historikal dari Sumatera Selatan sendiri, serta banyak event-event lainnya. Dan kami juga di sini mendorong kebiasaan membaca dan menulis. Dengan ini, kita mengadakan event juga berbau literasi. Dan ini berkaitan dengan lomba. Jadi untuk mendorong kebiasaan, mungkin mereka harus mengulang dan mempelajari literasi lebih lanjut gitu. Nah, dan dengan mengulang dan bagaimana cara mereka harus bisa mengulang dan juga mempelajari lebih dalam, itu adalah dengan mempraktekannya. Nah, dengan mengadakan lomba, seperti lomba menulis, bedah buku, diskusi, itu akan merangsang pemikiran secara spontan dan juga akan memaksa mereka untuk melakukan hal itu. Nah, jadi dari situ mereka bisa terpapar, oh ternyata menulis itu seperti ini. Seperti yang pernah dilakukan oleh SMA 17 juga, program menulis, budaya gemar membaca dan menulis ya, BUGEM, itu mendorong salah satu event yang mendorong siswa sekolah untuk mengenalkan diri kepada oh ini ternyata yang namanya karya tulis ilmiah karena sebelumnya kita tidak pernah mengenal itu dan kita nggak tahu karya tulis ilmiah itu seperti apa. Nah, selanjutnya, sebagai penggiat literasi, kami juga menginspirasi dan juga memberikan semangat pahlawan, memaparkan, menyebarkan rasa cinta tanah air dan juga semangat pahlawan kepada teman-teman, yang dimana hal ini berkaitan dengan topik yang kita bawa pada hari ini. Kita akan membagikan cerita mengenai pahlawan nasional, pentingnya kita melanjutkan perjuangan, dan kita memberikan motivasi kepada mereka. Kalau pahlawan kita pada zaman dahulu kala berjuang mati-matian, ibaratnya merdeka atau mati. Kalau kita sekarang, kita sudah merdeka, jadi kita lebih mudah untuk melanjutkan perjuangan itu. Tinggal dari kitanya aja untuk mau atau tidak untuk melanjutkan hal itu. Dan ini sekilas, kalau saya bisa cerita di perjalanan hidup saya sebagai seorang penggiat literasi. Jadi, saya adalah alumni dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dan saya aktif di organisasi karya tulis ilmiah, yaitu Kirana 17, kelompok ilmiah remaja Andalan 17, dan juga BUGEM. Seperti program yang sudah saya sebutkan sebelumnya, BUGEM adalah program di mana kita dipaksa, lebih lebih tepatnya dipaksa. Karena kalau belajar itu memang harus dipaksa. Dipaksa dan dituntut untuk bisa membuat satu karya ilmiah dan mempresentasikannya. Dan ini memang dinilai sama guru-guru kami dulu. Jadi semenjak semenjak saya duduk di bangku SMA, saya sudah mengenal yang namanya karya tulis, bagaimana cara menulis, terus juga saya sudah sering terpapar dengan hal-hal yang berbau literasi sejak dini. Kebetulan saya dulu pas tahun 2017 masuk SMA, saya bingung mau masuk ekskul apa. Nah, tapi orang tua saya juga mengarahkan
Nak, kalau KIR ini gimana? Saya terangkanlah apa itu KIR dan lain-lain. Jadi orang tua saya menangkap dan orang tua saya menyarankan. Dia tidak memaksa, beliau tidak memaksa, tapi ayah saya menyarankan kalau bisa kamu itu belajar dari dini. Karena nanti ini bakalan kepake banget pada saat kamu sudah berkuliah nanti. Walaupun mungkin kelihatannya aneh dan susah at first ya untuk pertamanya bagi anak SMA SMP yang baru masuk SMA gitu kan. Nah, tapi aku berusaha untuk menjalaninya. Di sini, saya ingin menekankan di sini peran orang tua itu sangat penting juga untuk perkembangan literasi pada anaknya. Jadi, literasi ini sederhananya bisa kita dapatkan dari lingkungan yang sehat. Jadi, lingkungan yang sehat dan juga suportif. Yang dimaksud dengan hal itu, maksudnya anak ini kan kalau masih sekolah akan menghabiskan waktunya di dua hal tempat, di dua tempat yang memang menjadi aktivitas utama mereka, yaitu pertama di rumah dan kedua di sekolah. Di sekolah yang berperan itu guru-guru, teman-teman lingkungannya, dan yang di rumah itu orang tuanya pasti atau saudara-saudaranya. Nah, dari situlah peran mereka juga sangat berdampak gitu terhadap perkembangan dan juga inisiatif dari anak itu sendiri untuk mengenal apa itu literasi. Dan selanjutnya, saya juga mengikuti banyak lomba karya tulis ilmiah. Jadi mulai mencoba nih setelah itu saat tergabung di Kirana 17 ataupun setelah kuliah saya mencoba banyak lomba dan itu walaupun saya sibuk juga saya tetap memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman karena ketika kita tamat semua orang akan dapat ijazah. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang lain? Yang membedakan kita dengan orang lain adalah soft skill, dan juga pengalaman. Nah, maka dari itu, saya dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya, saya mengikuti banyak lomba karya tulis ilmiah di bangku sekolah atau kuliah. Selanjutnya, saya juga ketika tadi saya sudah tamat, saya kan ada keinginan untuk S2 dan juga saya juga memang ada beberapa waktu yang kosong belakangan ini karena saya belum bekerja tetap di Palembang. Jadi saya masuk sebagai staff awalnya dan berpartisipasi aktif dalam book review, bakti sosial, baik itu ke panti asuhan atau ke sekolah-sekolah dan juga kami mengadakan donasi buku dan juga BBL visits ke tempat-tempat bersejarah. Setelah itu setelah batch terbaru diterbitkan, saya diangkat menjadi School Division Manager dan saya alhamdulillah telah menyukseskan 12 kunjungan literasi ke SMA di Sumatera Selatan untuk mengadakan lomba calis Tunglish dan seminar perkuliahan. Berikut adalah aksi nyata yang sudah saya dan teman-teman komunitas saya lakukan sebagai penggiat literasi. Yang pertama, itu ada kunjungan ke SMA Metodis Banyuasin dan dilanjutkan dengan SMKN 1 Indralaya Selatan, SMAN 1 Indralaya, SMA 3 SMA Negeri 13 Palembang, SMA Maitra Wira, SMA Kusuma Bangsa, SMA Negeri 10, SMA Negeri 17, SMA Negeri Sumatera Selatan, SMA Negeri 6, SMA IT Izudin Palembang, dan juga yang coming soon yang belum diadakan itu adalah SMA Saverius 1 Palembang. Ini adalah gabungan dari beberapa gambar pengalaman kami selama mengadakan acara. Dan buku-buku Linda, kalau boleh jujur, merupakan tempatku untuk bertumbuh dan menebar impact di bidang literasi kepada generasi pemuda atau pemudi. Nah, dari BBL sendiri, itu saya sebagai School Division Manager mengejar program kerja berupa dua event ini. Yang pertama, seminar perkuliahan. Di sini kita menemukan data dan fakta bahwa di Sumatera Selatan, jadi Sumatera Selatan itu merupakan merupakan provinsi dengan jumlah universitas terbanyak di Indonesia di nomor 9. Tapi kalau untuk di Sumatera itu nomor 2. Jadi provinsi nomor 2 dengan jumlah universitas terbanyak. Tetapi jumlah dari persentase siswa yang lanjut ke perguruan tinggi di Sumatera Selatan sendiri berdasarkan data itu terendah kedua satu Indonesia, satu Sumatera Selatan. Jadi ada ketimpangan data eh, antara banyaknya 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 universitas dengan
jumlah siswa yang lanjut kuliah gitu kan. Seharusnya kalau banyaknya universitas, walaupun jenis universitasnya apapun itu ya, walaupun memang misalnya yang top atau yang mungkin biasa saja, tapi setidaknya anak-anak tuh sudah harus lebih terbuka karena jangkauan mereka, akses mereka untuk berkuliah lebih lebih berpeluang ya, karena dengan banyaknya jumlahnya tadi. Tetapi tidak, data berbicara tidak, dan sebaliknya. Jadi hal ini merupakan urgensi dan kami gabungkan dengan eh, proker kami untuk menebar minat baca dan literasi. Nah, di mana di seminar perkuliahan ini kita akan sharing bagaimana cara sistem pemilihan jurusan, prospek kerja yang baik, prospek kerja masing-masing jurusan, alasan kenapa harus lanjut pendidikan tinggi setelah SMA, sistem perkuliahan itu bagaimana, hal-hal apa saja yang bisa diikutin selama berkuliah, misalnya student exchange, lomba, publikasi, organisasi, beasiswa, kami share semua di situ. Dan juga bahkan informasi-informasi lanjut seperti beasiswa itu tuh kami kelompokkan per semester. Misalnya di semester 1 kamu bisa ikut ini. Semester 2, semester 3. Jadi kami udah merangkum semuanya dan kami sampaikan semuanya ke anak-anak SMA yang kami kunjungin agar mereka lebih termotivasi dan terbayang ke depannya akan menjadi seperti apa. Dan selanjutnya juga kami mengadakan lomba ranking 1 Calis Tunglish, di mana lomba ini mengasah dan melatih kecepatan, ketepatan, dan konsentrasi, melatih kemampuan literasi tentunya, Calis Tunglish, baca, tulis, hitung English, menumbuhkan rasa kompetitif yang sehat, dan juga menekankan pentingnya literasi, baik itu secara bahasa Indonesia, locally, dan juga internationally, dan secara bahasa Inggris. Nah, ini untuk beberapa tujuan dan tujuan dari penyelenggaraan event-event kami BBL beserta programnya. Total ada 530 BBLians tersebar di seluruh Indonesia dan basisnya di Palembang. Dan ini terkonsis oleh isinya oleh pemuda-pemudi berusia 16 sampai 30 tahun di Sumatera Selatan, Mbak, dan juga di seluruh Indonesia. Ada baca, kita ada program baca, ada program seperti book review, BBL Mentoring Class, BBL Visits, BBL Podcast, terus juga tulis, menerbitkan buku antologi. Buku antologi itu adalah buku berupa buku self improvement ya, seperti grit, seperti Ikigai gitu ya. Jadi buku yang self improvement, tapi ditulis oleh mahasiswa berprestasi satu Indonesia dan digabungkan di dalam satu buku. Kita sudah bekerja sama dengan penerbit terbesar, namanya penerbit Erlangga, dan kami akan menerbitkan buku keduanya di tahun ini. Dan kami juga melaksanakan literasi campaign untuk para calon anak-anak baru yang ingin bergabung menjadi Bebelians. Dan kami juga di sini secara English aktif merangkul dan juga mengimbau mereka untuk ikut English class atau English atau IELTS prediction test yang kami kolaborasikan dengan Science Education Palembang. Terus juga kami mengadakan donasi buku, uang, beasiswa, terus juga hitung. Kami juga mengajar, membaca dan juga menghitung di sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, dan juga kami mengadakan literasi fest Calis Tunglis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikut adalah struktur dan divisi dari komunitas kami. Cukup kompleks karena terdiri dari banyak divisi yang menunjang penyebaran minat literasi itu sendiri. Dan ini kalau boleh secara pribadi aku punya tokoh inspiratif pahlawan nasional ya di bidang literasi. Yang pertama itu adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pahlawan pendidikan yang mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak dari semua lapisan masyarakat, di mana tanggal lahir beliau tanggal 2 Mei menjadi um, hari peringatan pendidikan nasional. Dan juga saya juga sangat mengagumi Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah tokoh emansipasi wanita. Tentunya saya sebagai wanita, alhamdulillah bisa mengenyam pendidikan dan memperjuangkan pendidikan hingga sekarang gitu ya. Dan juga saya juga ngefans juga nih sama Bung Hatta. Beliau adalah pecinta buku dan yang meyakini bahwa literasi itu adalah kekuatan untuk perubahan. Literasi untuk masa depan Indonesia sangatlah penting dalam melanjutkan semangat dan perjuangan pahlawan kita. Karena itulah adalah salah satu cara kita
yang hidup sekarang untuk menghargai jasa pahlawan yang sudah membangun bangsa kita dengan susah payah. Dan itu adalah tanggung jawab dari setiap individu untuk menyebarkan kebaikan, positivity, dan meningkatkan literasi dalam bermasyarakat. Sesuai dari kutipan Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka dari itu, marilah kita wujudkan Indonesia yang literat dan berdaya dengan literasi demi meneruskan perjuangan para pahlawan untuk kemajuan bangsa. Inilah saatnya kita membuktikan rasa cinta tanah air kita kepada para pahlawan dan juga leluhur untuk melanjutkan perjuangan. Semoga audiens sekalian sama semangatnya dengan saya untuk terlibat langsung dalam kegiatan literasi dan membawa perubahan di lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, apabila ada salah dalam berkata atau bertingkah laku selama presentasi, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga antusiasnya. Dikasih aplaus untuk Kak Lintang atas pemaparannya. Oke, baiklah. Selanjutnya, pemateri kedua akan menyampaikan materinya. Pada Kak Lintang, boleh istirahat dulu dan boleh baca-baca pertanyaan ya Kak, mempersiapkan jawabannya. Oke, Kepada baik, Mbak. pemateri kedua kita, Ibu Wahyu Indah Pernamasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Sembari menunggu paparan di share, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Lintang, luar biasa sekali ya. Memang kita perlu nih anak muda yang punya semangat untuk membangun negeri dan membangun bangsa ini. Dan Kak Lintang sudah berhasil membuktikan bahwa peran sertanya di masyarakat itu memberikan dampak positif. Beliau sudah sangat aktif bergabung di buku-buku Linda dan kegiatan-kegiatan literasi di masyarakat. Luar biasa sekali. Baik, bisa dibantu share, Pak Guntur. Bapak dan Ibu, kalau tadi Kak Lintang itu membagikan ceritanya tentang bagaimana dia mengembangkan literasi untuk masyarakat, kalau saya izin ingin sedikit bercerita atau sharing tentang bagaimana cara kami perpustakaan sekolah meningkatkan minat literasi bagi siswa dan masyarakat di SMA Negeri 17 Palembang khususnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami sebagai perpustakaan sekolah itu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan literasi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar. Nah, karena kemarin kita baru saja merayakan Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November, maka kami mengangkat tema tentang literasi untuk negeri ini sebagai tema dalam kegiatan webinar ini. Kalau dulu kita itu berjuang, kalau dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan menggunakan senjata, sedangkan kita sekarang tidak lagi, tapi justru perjuangan kita itu sangat berat ya Bapak Ibu, karena eh, kita melawan kemalasan, kita melawan kebodohan, dan bagaimana semangat perjuangan para pahlawan itu dapat kita pertahankan. Nah, salah satunya melalui kegiatan literasi. Ya, sudah tampil tampilannya. Ya, next Pak Guntur. Izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, saya Wahyu Indah Purnamasari. Eh, saya lahir 7 Januari 1985. Sebetulnya saya adalah guru bahasa Jepang di SMA Negeri 17 Palembang dari tahun 2009 hingga saat ini, dan saya dipercaya menjadi Kepala Perpustakaan 17 dari tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, tadi sudah dibahas oleh Kak Lintang apa itu literasi, jadi saya tidak akan membahas dengan detail lagi. Intinya bahwa kita itu literasi bukan sekedar baca tulis, tapi sangat luas sekali. Termasuk bagaimana cara kita menganalisis informasi, bagaimana kita menyerap informasi yang kita dapat, baik itu dari bentuk tulisan, video, maupun hal-hal yang kita peroleh dari banyak media ya Bapak Ibu ya. Nah, semangat para pahlawan tadi adalah semangat yang harus kita pertahankan, di mana kita melawan kebodohan,
melawan kemalasan bukan dengan senjata, tapi tetap kita melawan eh, kita kita membangkitkan semangat literasi untuk generasi saat ini, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi kita sekarang bestinya nih bagaimana bisa memasukkan literasi, budaya literasi di generasi muda saat ini. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya eh adapun yang dilakukan oleh Perpustakaan 17 itu bukan hanya mengembangkan literasi di lingkungan sekolah, tetapi juga literasi di lingkungan masyarakat. Kalau kami di sekolah di SMA Negeri 17 Palembang itu memiliki ekstrakurikuler atau klub membaca, kami juga memiliki perpustakaan digital serta program-program yang mendukung minat siswa. Nah, selain itu juga kami berpartisipasi untuk mengembangkan komunitas literasi lokal seperti berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah-sekolah yang ada di sekitar lingkungan SMA Negeri 17 Palembang. Kemudian komunitas baca termasuk buku-buku Linda yang tadi disampaikan oleh Kak Lintang. Kemudian organisasi organisasi lokal untuk menyebarkan akses literasi ke masyarakat luas. Nah, selanjutnya saya hanya akan sedikit menceritakan bagaimana cara kami Perpustakaan 17 untuk meningkatkan literasi melalui program-program inovasi, Bapak Ibu. Yang pertama mungkin ada program-program literasi digital, yaitu podcast Jubel Inspiratif, Warta 17 Jubel TV, Sibuk 17, Jungle Talks, Vlog Doremi 17, Cahaya Ramadan, Cermat 17. Nah, ini semua adalah bentuk literasi digital. Kalau ditanya kenapa kami mengembangkan ini, karena inilah yang mudah dinikmati oleh generasi masa kini. Mereka lebih senang lihat YouTube, mereka lebih senang lihat Instagram, mereka lebih senang lihat TikTok. Oke, kalau memang itu kesenangan mereka, kenapa tidak? Kenapa tidak kita menyajikan informasi yang memang bisa dirasakan dan dinikmati dengan lebih mudah oleh generasi saat ini? Nah, di antaranya podcast Jubel Inspiratif. Ini merupakan kegiatan literasi digital dalam bentuk podcast di mana kami menampilkan tokoh-tokoh inspiratif. Tokoh-tokoh inspiratif di sini adalah tokoh-tokoh baik itu misalnya dari kalangan masyarakat, siswa maupun guru. Pada awalnya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana kami bisa sampai pada titik ini. Sebetulnya ini awalnya dari tekad ya Bapak Ibu. Saya sedikit bercerita bahwa pada awalnya kami hanya memanfaatkan alat-alat yang sederhana. Jadi kami hanya punya cita-cita bagaimana caranya kita bisa ngadain podcast nih di Perpustakaan 17. Kami belum punya alat pada waktu itu, belum punya mic yang bagus, belum punya perangkat yang memadai. Kami hanya punya modal cita-cita. Dengan tekad ini kami berusaha untuk mencari akal. Kami ini ceritanya kami memanfaatkan kardus, Bapak Ibu ya, kardus bekas mesin cuci yang agak tebal gitu. Kami ubah itu menjadi lampu sorot. Nah, lampu sorot yang kami gunakan saat ini pada kegiatan webinar ini menggunakan kardus mesin cuci. Nah, itu ceritanya. Jadi kami bentuk, kami desain, dan kami manfaatkan tiang bekas LCD atau layar LCD yang tidak terpakai, kami gabungkan dan kami ciptakan menjadi lampu. Itu pada awalnya. Kemudian kami hanya menggunakan eh, speak speaker kecil waktu itu yang sederhana sekali, yang jelas bisa untuk rekaman dulu. Mejanya juga meja seadanya, hanya ada meja biasa, kursi biasa, dan narasumbernya kami coba ajak guru SMA Negeri 17 Palembang. Mungkin ada di sini tadi saya lihat di daftar hadir ada Bu Rohma ya. Jadi kami ajak untuk berkolaborasi untuk ayo Bu kita coba podcast perdana ini Bu Rohma. Bu Rohma pasti nonton di sini ya. Nah, setelah itu eh, podcastnya kami masukkan ke media sosial.
Nah, dari situ awal mulanya ditonton oleh banyak orang, dilihat oleh kepala sekolah. Wah, menarik nih. Akhirnya dari situ kami mendapatkan apa namanya support dari sekolah, dikasih modal sehingga kami bisa mengembangkan podcast Jubel Inspiratif itu hingga sekarang sudah sampai kurang lebih 110 episode. Ya, Bapak Ibu, jadi kami bisa menampilkan eh, orang-orang yang bisa menampilkan informasi dari narasumber yang terpercaya. Nah, kemudian begitu juga dengan Warta 17 Jubel TV. Di sini kami melihat potensi peserta didik kami, di mana kebetulan di sekolah kami ada kegiatan ekstrakurikuler public speaking, ada juga ekstrakurikuler jurnalistik. Kenapa tidak kita manfaatkan? Jadi kami coba untuk membangunnya juga dari awal sekali, Bu. Jadi jangan berpandangan wah bahwa SMA 17 punya alat, punya dana yang besar. Tidak, itu tidak sama sekali bukan seperti itu. Jadi awalnya kami hanya menggunakan mic biasa. Kemudian untuk judul Jubel TV-nya itu pakai gabus bekas apa ya? Saya gabus untuk beli barang kan biasanya ada gabus putih gitu ya. Nah, itu kami manfaatkan, kami print manual, kami tempel. Kalau ada videonya di awal Warta 17 Jubel TV itu kelihatan bahwa itu adalah handmade, bukan beli. Jadi benar-benar sederhana. Yang penting kita jalan dulu. Kami rekam dulu, anak-anak kami briefing dulu. Coba kalian tonton dulu bagaimana sih caranya orang menjadi presenter, menjadi news anchor, kemudian coba bikin narasi untuk voice over. Semua itu kami lakukan dari hal kecil dan akhirnya itu dilirik oleh orang, dilirik oleh sekolah, oleh pimpinan, sehingga kami diberi dana dan diberi modal untuk mengembangkan itu lebih lanjut. Nah, kemudian begitu juga dengan Sibuk 17. Sibuk 17 ini adalah bentuk literasi digital di mana kami mengajak Bapak Ibu guru maupun siswa maupun masyarakat maupun alumni yang memang hobi membaca di perpustakaan itu untuk memberikan resensi bukunya. Nah, kalau dulu kita namanya resensi buku itu dalam bentuk mungkin resensi buku dalam bentuk cetak, teks. Kalau sekarang kayaknya kalau dikemas dalam bentuk video akan lebih mudah menarik perhatian. Nah, dari situ kami mencoba untuk membuat inovasi baru. Misalnya seperti pada gambar ini Bu Fitri itu guru fisika kami, dia senang baca di perpustakaan. Buku yang paling senang dibacanya tentang Atomic Habits. Oke Bu, ayo Bu kita bikin promosi tentang buku ini. Dan ini menjadi daya tarik siswa, daya tarik warga sekolah ataupun masyarakat untuk datang ke SMA Negeri 17 Palembang untuk membaca. Nah, kemudian Jungle Talks. Jungle Talks ini juga cara kami menyediakan informasi dan memanfaatkan potensi siswa yang bisa berbahasa Inggris. Jadi ternyata dari program ini kami bisa tahu bahwa siswa 17 ini memiliki potensi yang luar biasa yang mungkin tidak terlihat selama ini. Ternyata mereka bisa membuat obrolan santai berbahasa Inggris dan bisa dinikmati oleh teman-temannya dan serta mendapatkan umpan balik dari teman-temannya. Dan setiap minggunya alhamdulillah terus ada narasumber-narasumber baru yang bisa masuk ke dalam podcast Jungle Talks ini. Nah, kemudian ada Vlog Doremi. Kalau Vlog Doremi ini sajian informasi yang kami berikan dalam bentuk vlog, di mana ini adalah kegiatan yang rutin kami lakukan jika ada acara-acara di sekolah kami maupun kegiatan acara-acara di luar. Ini juga melatih public speaking siswa. Nah, untuk Cahaya Ramadan ini adalah informasi kerohanian atau literasi kerohanian yang kami sajikan khusus di bulan Ramadan. Narasumbernya kami ambil dari eh, guru agama di sini atau siswa juga bisa dalam bentuk kuliah singkat 7 menit setiap bulan Ramadan. Nah, kemudian Bapak Ibu ada Cermat 17. Cermat 17 ini adalah cerdas bersama 17. Artinya ini adalah program di mana peserta didik kami itu menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Ini dikelola oleh duta literasi kami. Nah, mungkin di benak Bapak Ibu bagaimana kami bisa menjalankan program yang begitu banyak dengan hanya jumlah
eh, 5 orang ya, total di perpustakaan kami ada 5 orang, tapi programnya sangat banyak. Kami dibantu oleh Duta Literasi 17 Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan lagi apa itu Duta Literasi 17. Kemudian Bapak Ibu, kami juga melihat potensi bahwa peserta didik kita itu senang dengar Spotify. Spotify aplikasi dalam bentuk audio ya Bapak Ibu. Nah, dari situ kami mencoba untuk menyajikan informasi melalui bentuk audio di mana isinya itu bisa jadi hanya obrolan singkat atau cerpen, puisi, atau mengangkat tema-tema seperti kemarin Hari Pahlawan, kemudian misalnya Hari Kemerdekaan. Nah, ini yang bertugas di sini kami juga memanfaatkan potensi peserta didik melalui Duta Literasi 17. Selanjutnya, ada beberapa program lagi Bapak Ibu, yaitu ada Line Cerdik 17. Nah, kalau Bapak Ibu nanti setelah acara ini masih penasaran dengan program-program perpustakaan 17, Bapak Ibu bisa mencoba aplikasi Line, namanya nih si Cerdik 17. Mudah-mudahan rasa penasaran Bapak Ibu bisa sedikit terjawab melalui informasi yang kami berikan melalui si Cerdik 17 ini. Kemudian juga ada Portable, ada informasi terpadu Jubel. Ini juga merupakan layanan literasi digital di mana kami memberikan informasi dalam bentuk QR code. Tentu saja ini bukan hanya kami yang bekerja dalam menyukseskan program Portable ini Bapak Ibu. Kami berkolaborasi dengan beberapa guru bidang studi seperti mata pelajaran biologi dan PKWU. Jadi kami mendapatkan informasi dari mereka, kemudian kami mengemasnya dalam bentuk QR code dan kami letakkan di lingkungan SMA Negeri 17 Palembang. Nah, kemudian ini library tour. Nah, library tour ini tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu bahwa untuk menjalankan program kami tidak bisa sendiri. Tentunya kami perlu talent-talent yang memang berpotensi untuk memberikan dan memberikan apa ya sumbangsihnya serta menjalankan program-program ini. Mereka adalah duta-duta literasi 17. Jadi di awal semester Bapak Ibu kami memang membuka eh apa namanya eh, rekrut rekrut duta literasi SMA Negeri 17 Palembang. Seleksinya kami mulai dari seleksi esai, kemudian ada unjuk bakat, kemudian ada wawancara. Tidak banyak Bapak Ibu, kami hanya memilih 10 sampai 12 orang setiap tahunnya. Tapi itu tidak ada masa pensiun, saya bilang ke anak-anak. Kalau misalnya OSIS kan 1 tahun selesai masa jabatannya. Tapi kalau duta literasi tidak. Sampai mereka lulus, mereka tetap menjadi literasi. Maksudnya selama mereka menjadi siswa SMA Negeri 17, maka mereka tetap akan menjadi duta literasi. Nah, mereka-mereka inilah yang akan menjalankan program-program yang tadi saya sebutkan. Sebelum mereka menjalankan programnya, tentunya kami membekali mereka dulu dengan beberapa eh, pendidikan pemustaka yang itu diberikan oleh para pustakawan kami. Kemudian kami juga mengajak mereka library tour, tujuannya untuk mereka belajar dulu. Jadi mereka bisa melihat dulu bagaimana sih apa sih itu literasi. Mereka belajar dari perpustakaan-perpustakaan universitas yang mungkin lebih kompeten dibanding perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kami mengajak mereka misalnya ke perpustakaan daerah, ke perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, sehingga mereka bisa belajar di sana. Nah, selain mengembangkan perpustakaan 17, mengembangkan literasi di lingkungan sekolah, kami juga em, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat. Kami mengadakan program Lapak Baca. Ini rutin kami lakukan setiap semesternya, di mana kami membuka lapak baca di taman-taman kota seperti di Taman TVRI Kota Palembang, di Taman Klengkeng, di Kambang Iwa, dan Alhamdulillah dari kegiatan ini kami bisa menarik minat baca dari masyarakat. Tentu saja tidak hanya membuka lapak baca saja Bapak Ibu, tapi kami juga membawa alat seperti
kertas gambar, mewarnai, kemudian spidol. Kami mengajak anak-anak untuk ikut mewarnai di kegiatan itu sehingga kalau misalnya ada keluarga nih, satu keluarga jalan-jalan ke taman kota, anaknya mau mewarnai gratis. Nah, bapak ibunya atau yang mengantarnya itu bisa sambil baca. Nah, di sini peran duta literasi itu sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kegiatan lapak baca kami. Kemudian juga kami ada program Sidul 17, sharing ilmu duta literasi 17. Nah, seperti yang pada gambar di atas, Sidul ini kami sedang belajar di Yayasan Netra Mandiri, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kami ingin berbagi dengan para penyandang tunanetra. Kami belajar huruf Braille di sana. Duta literasi kami belajar huruf Braille di sana. Dan sebagai timbal baliknya mungkin ya, duta literasi kami menciptakan audiobook. Jadi kami bukunya apa Mbak Lia kemarin? Eh, Negeri Lima Menara. Ya, buku Negeri Lima Menara yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi itu kami buatkan audiobooknya khusus untuk Yayasan Netra Mandiri. Jadi penyandang netra juga bisa merasakan bagaimana cerita tentang Negeri Lima Menara melalui bentuk audio. Nah, selain itu juga kami punya BIS 17 atau Binaan Inklusi Sosial 17. Binaan Inklusi Sosial 17 ini merupakan bentuk kerjasama kami atau pengabdian masyarakat di mana kami membina sekolah-sekolah yang memang perpustakaannya baru mau mulai berkembang. Seperti Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran, kemudian ada TK Mutiara, ada SDN 164 ya, 164 dan beberapa sekolah yang memang perpustakaannya belum terkelola dengan baik dan kami bantu untuk memberikan sumbangan buku, kemudian juga bagaimana cara mengelolanya, sehingga perpustakaan kami ini tidak bagus sendiri ya istilahnya itu ya tidak bagus sendiri, tidak besar sendiri, tapi kami juga ingin perpustakaan lain juga turut berkembang. Termasuk dengan acara webinar kali ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu program kerja kami juga di mana kami ingin sharing kepada sekolah-sekolah lain bahwa untuk memajukan literasi itu banyak sekali cara Bapak Ibu. Untuk apa kita mulai dulu dari perpustakaannya karena perpustakaan itu merupakan knowledge center di mana pusat ilmu pengetahuan itu ada perpustakaan. Perpustakaan harus maju, harus berkembang, harus mempunyai inovasi agar para pemustaka itu bisa datang dan mau membaca di perpustakaan. Nah, kemudian tadi terakhir ini adalah Bugem ini sudah disinggung oleh Kak Lintang tadi. Bugem itu adalah budaya gemar membaca dan menulis. Ini adalah program sekolah sebenarnya bukan program perpustakaan, tapi perpustakaan terlibat di dalamnya di mana siswa itu dipaksa kalau bahasanya Kak Lintang tadi dipaksa untuk membuat karya tulis. Nah, sebelum mereka membuat karya tulis, mereka itu tentunya harus mencari sumber referensi dulu. Nah, sumber referensi bukunya itu ada di perpustakaan. Setelah itu mereka mendapatkan sumber referensi, mereka membuat karya tulis dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis itu di depan penguji. Jadi istilahnya kalau mungkin seperti skripsi, tapi skripsi ala-ala anak SMA seperti itu. Masih ada nggak Pak Getut? Next. Nah, mungkin itu tadi beberapa program dari Perpustakaan 17 untuk eh, menggalakkan kegiatan literasi di SMA Negeri 17 Palembang maupun di lingkungan sekitar. Jadi bagi Bapak Ibu sekarang, kami harapkan untuk ayo mulai gitu, ayo kita sama-sama menjadi garda terdepan untuk memajukan literasi di Indonesia. Mulai dari aksi dari diri kita sendiri, dari hal yang terkecil, hal kecil yang kita lakukan itu nantinya bisa membuahkan hasil yang besar. Mungkin itu dari saya. Saya tadi lupa harusnya saya pakai pantun tadi di awal. Tapi karena terlalu antusias sih dengan eh, penampilannya Kak Lintang tadi, jadi saya kelupaan pantunnya. Izin ya, Bapak Ibu ini untuk pantun penutup. Pergi belajar ke Taman Ilmu.
hati senang, penuh rasa. Mari berjuang dengan tekad baru. Literasi maju, bangsa berjaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan materi dari Ibu Indah sangatlah menginspirasi kita ya bagi pegiat literasi, bagi kita pustakawan, bagaimana kita meningkatkan literasi dimulai dari perpustakaan, dimulai dari keberadaan perpustakaan sekolah, bagaimana peran perpustakaan sekolah dalam mungkin ini ya menyediakan fasilitas dan wadah untuk apa namanya untuk bakat-bakat siswa sehingga literasi dapat meningkat. Eh, Setelah kita mendengarkan materi kedua, maka saat ini kita akan membacakan pertanyaan dari peserta webinar yang telah menuliskan di kolom komentar. Boleh? Mana dulu? Dari atas aja kali ya. Dari atas, yang dari Ika Fatmawati. Ini mungkin untuk Kak Lintang ya. Kak Lintang masih ada? Ya, ada masih Oke, ada. Kak Lintang, pertanyaan pertama dari Ika Fatmawati. Apakah membaca atau berliterasi dengan buku lebih baik atau sama saja dengan membaca secara digital? Misal membaca cerpen atau novel atau karya sastra lainnya. Mungkin ini ya, membaca buku teks sama buku e-book. Apakah itu sama atau bagaimana? Oke, terima kasih banyak sebelumnya Ibu Ika Fatmawati atas pertanyaannya. Izin menjawab Ibu. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu, apakah lebih baik secara digital ataupun physically buku langsung gitu ya Bu? Kalau menurut saya itu tergantung dari kegunaannya Ibu. Kalau menurut saya untuk anak-anak SMA mungkin mereka sudah lebih bijak dalam menggunakan handphone dan juga memang mereka mereka bisa lebih paham gitu Bu untuk membagi waktu yang mana waktu fokus belajar yang mana yang memang tidak harus pegang gadget seperti itu dan kalaupun memang mau pegang gadget mungkin memang mereka membagikan gadget untuk handphone untuk gadget itu beda dengan untuk belajar misalnya tapi jarang yang ada yang seperti itu karena mungkin kurang simple ya kalau misalnya punya dua device gitu Bu cuman menurut saya nggak masalah selagi memang penggunaannya itu masih bijak karena perbedaan antara digital dan tidak digital itu ada di perbedaan layar mungkin Bu ya karena kalau misalnya digital itu kan menggunakan layar handphone, layar laptop atau layar apapun itu. Nah, itu dampaknya bisa ke mata Ibu. Mungkin kalau untuk anak SMA it's okay, mereka masih bijak dan mungkin mereka em, matanya mungkin udah ada yang berkacamata gitu ya, udah ada yang memang eh apa nggak nggak se bisa mengontrol diri lah nggak seperti anak-anak SD atau SMP yang mungkin belum bijak penggunaannya Bu. Menurutku menurut saya pribadi untuk perihal lebih baik membaca secara digital atau tidak itu tidak bisa dibandingkan yang mana yang lebih baik tergantung dengan penggunaan masing-masing. Kalau memang lebih lebih suka dengan digital, it's okay karena mungkin lebih convenient, bisa dibawa kemana-mana, simple, bawa satu barang udah untuk semua kan. Tapi ya tinggal siapa yang akan menggunakan, apakah dia bijak atau tidak, itu permasalahannya di situ Bu. Karena memang permasalahan di layar tatap tatap layar HP itu Bu ya. Nah itu yang bahaya sebenarnya Bu. Kalau untuk cerpen dan novel sendiri, karya sastra itu nggak masalah Bu. Karena memang kalau untuk literasi itu, kita nggak bisa memaksakan hobi orang itu untuk membaca self-improvement book gitu ya. Untuk membaca buku yang berat-berat tentang sains, tentang hal-hal yang serius. Semua orang punya seleranya masing-masing. Dan ini juga termasuk dari salah satu cara kita memberikan rasa nyaman ke anak untuk mengenal literasi karena dia bisa lebih lebih tertarik dan mengenal kalau dia suka, kalau dia enjoy menjalaninya. Nah, dari hal kecil aja mungkin kesukaan dia masih bacaan yang ringan gitu kan, tergolong ringan seperti novel yang bukan hal-hal yang apa ya, yang non fiksi gitu. Jadi memang bacaannya memang bisa dia nikmatin novel atau komik sekalipun, tapi itu sudah termasuk
cara kita memaparkan dia kepada literasi. Nah, tapi diikuti juga seiring dengan perkembangan waktu, diikuti dengan eh, penyesuaian gitu. Kalau misalnya nanti semakin lama, mungkin hatinya akan terbuka dan memang tertarik untuk buku-buku yang lebih serius. Kita juga harus encourage terus. Ini nih ada buku, misalnya kita kasih tahu ini ada buku self improvement. Enggak ah, misalnya katanya kurang, soalnya kayak buku orang dewasa, aku nggak paham bacanya gimana. Nah, kita kasih pencerahan perlahan-lahan ke dia. Kalau misalnya buku ini nih apa manfaatnya kamu baca buku ini? Misalnya kamu bisa dapat insight baru, kamu bisa menanggapi suatu kegagalan gitu kan. Oh, ternyata kegagalan itu hal yang biasa. Ternyata menjadi dewasa itu tidak semudah yang aku bayangkan, tapi aku bisa dengan menghadapinya dengan beberapa tips dari buku ini gitu. Nah, jadi kayak perlahan aja tapi pasti gitu Bu dan rutin. Seperti itu. Untuk jawabannya, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Yulia Ningsi, bagaimana caranya meningkatkan minat baca siswa? Padahal kami sudah mencoba menerapkan pembiasaan literasi 10 menit sebelum pembelajaran, tetapi kami masih merasa minat siswa untuk berliterasi masih belum baik. Terima kasih. Ini mungkin Ibu Indah bisa menjawab ya. Ya, oke, terima kasih Mbak Lia. Sebenarnya ini sudah terjawab dari paparannya Kak Lintang tadi ya. Betul sekali apa yang dikatakan Lintang untuk meningkatkan minat baca siswa itu kita bisa mulai dari hal-hal yang simpel dulu. Jadi sudah bagus pembiasaan literasi 10 menit itu ya Ibu. Eh, Cuman perlu mungkin kita kaji apa yang mereka baca. Mungkin kita hanya menyediakan waktu 10 menit tanpa kita menyediakan sumber bacaan yang bisa mereka nikmati. Nah, menurut saya kita cari tahu dulu ya mungkin melalui pemetaan awal ya Bapak Ibu. Apa sih minat baca anak ini? Apakah dia lebih senang buku-buku fiksi? Apakah dia lebih senang komik? Apakah dia lebih senang dengan berita-berita aktual? Nah, bagaimana usaha atau upaya sekolah untuk menyediakan ini dulu? Kalau udah, nanti kan siswa bisa memilih em, buku-buku apa yang ingin dia baca. Nggak usah yang berat-berat dulu, mungkin hanya buku-buku yang ringan dulu, tapi itu sesuai dengan minat mereka. Apalagi sekarang kita kenal dengan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka di mana siswa itu merdeka untuk berekspresi, untuk belajar. Mereka bisa membaca buku-buku yang memang memang sudah mereka Pertanyaannya, senangi. Nah, dan upaya sekolah juga selain menyediakan buku cetak, itu mungkin menyediakan buku digital. Mungkin kalau sekarang itu sudah harus ada ya, Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang pegangan anak itu adalah gadget. Kalau di zaman dulu mungkin kita melarang anak membuka HP, kalau sekarang tuh udah nggak bisa. Pegangan mereka tuh ya memang HP. Nah, inilah tantangan sekolah, tantangan perpustakaan sekolah juga bisa menyediakan buku digital sehingga anak bisa eh, membaca dalam hanya menggenggam gadgetnya seperti itu. Tapi kalaupun belum ada, sebetulnya sekarang kita bisa menikmati buku-buku online gratis. Jadi kalau misalnya pengelola perpustakaan jeli, banyak sekali buku-buku gratis itu yang memang bisa di-download. Bisa di-download ini dalam artian memang eh, boleh dimiliki, boleh dibaca, boleh di-download. Kemudian kita bisa sajikan itu ke anak-anak peserta didik kita. Itu juga termasuk ke dalam pembiasaan literasi. Atau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa eh, literasi itu kan luas sekali. Bagaimana kalau pembiasaan 10 menit di kelas itu yang tadinya ayo, kamu wajib baca buku teks. Bagaimana kalau kita ganti dengan mengkaji iklan misalnya? Dari iklan itu kita bisa apa sih yang bisa kita ambil maknanya apa sih, bahasanya apa sih, pesan yang ingin disampaikan apa sih? Itu juga termasuk literasi, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali cara untuk menumbuhkan minat baca siswa. Ya, mungkin itu dari saya. Dan terakhir mungkin ini tadi yang kata-kata dipaksa. Nah, boleh juga itu kalau memang udah udah nggak bisa dipaksa. Kalau kami tadi di SMA Negeri 17 itu melalui program Bugem. Mau nggak mau ya anak harus membaca di situ. Karena mereka harus membuat tulisan. Jadi itu cara terakhir supaya minat baca siswa itu lebih meningkat. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau Kak Lina ada tambahan nggak nih?
Kak Lintang, Iya, oke. Izin menambahkan. em, tadi tadi pertanyaannya apa tadi? yang ini sekolah sudah menerapkan pembiasaan 10 menit Oke, sebelum ya, belajar. ya, ya, oke. Ya, dari Bu Yulianingsih ya. Nah, kalau saya pribadi, saya juga setuju sama yang disampaikan sama Sensei Indah. Nah, saya sebelumnya manggil Bu Indah tuh Sensei Indah karena guru bahasa Jepang. Nah, jadi eh, kenapa saya setuju? Karena poin yang utamanya itu bukan di waktunya. Tapi poinnya itu apa yang dibaca dan kira-kira mereka nih menyerap atau tidak. Nah, cara belajar orang tuh kan memang biasanya berbeda-beda. Ada yang memang dengan secara visual, ada yang secara audio, banyak-banyak lah pokoknya cara belajar orang itu. Tapi satu cara belajar yang memang teruji, ampuh bakal nempel di otak itu adalah dengan cara kita dipaksa untuk berpikir. Ketika kita hanya membaca, mungkin mungkin ya ini saya ya, kalau ini saya menurut saya dan memang berdasarkan apa yang sudah pernah saya baca sebelumnya. Mungkin kalau misalnya saya hanya cukup membaca suatu bacaan misalnya buku biologi gitu. Saya cuma baca, tapi yang bertahan itu hanya sedikit mungkin di beberapa hari kemudian. Karena saya hanya membaca dan habis itu lewat. Saya tidak mempraktekkan, saya tidak diberikan suatu kasus dan harus diselesaikan gitu ya. Nah, tetapi ketika kita memaksa anak untuk melatih mereka berpikir, mereka bergerak sendiri, itulah nanti ada di situ titik di mana anak itu tuh, oh ternyata begini caranya. Dan itu berjalan secara natural aja. Jadi memang cara belajar yang menurutku paling efektif itu adalah bukan bukan dari apa ya kita memberikan suatu program lalu program itu nanti kita usahakan tiap hari tapi kita tidak memantau hal tersebut sebaiknya dipantau dan kalaupun memang ada kekurangan harusnya dikaji lagi dikaji oh ternyata kesalahannya di bagian mana oh ternyata kesalahannya itu karena anak-anak ini eh, kalau baca asal baca gitu. Oh, berarti bagaimana cara mendorong mereka berpikir? Bagaimana cara mendorong mereka ini bergerak sendiri? Nah, inisiatif. Makanya dengan program tadi, entah itu mengkaji iklan ya, resensi buku atau review buku gitu. Misalnya nanti ada kegiatan review buku dari setiap kelas, gitu ya, dikumpulkan nanti setiap minggunya itu ada misalnya 3 orang atau beberapa orang dan berjeda beberapa hari. Nah, nanti diupload entah itu di Instagram kelas gitu ya, atau di di apa ya dimasukkan lagi oleh Instagram pihak sekolah ya. Nah, jadi menjadi program yang memang sekalian melatih cara berpikir anak gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya sangat setuju sama apa yang disampaikan sama Sensei karena memaksa itu harus ya Sensei. Ya, harus dipaksa dulu ya baru Iya, bergerak. Tapi kalau memaksanya dalam hal kebaikan ya bagus itu ya kak ya. Oke, benar. pertanyaan selanjutnya dari Sari. Berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi yang telah dipaparkan tadi, ada 6 poin jenis literasi yang tertera dari Kemendikbud yang di PPT-nya Kak Lintang tadi ya. Pertanyaannya, saya bagaimana cara agar kita dapat membantu khususnya di kalangan anak sekolah dasar dalam meningkatkan 6 poin literasi tersebut? Karena berdasarkan rapat pendidikan di sekolah kami, tingkat literasi dari ke 6 poin tersebut sangatlah rendah. Terima kasih. Oke, Jawab Kak Lintang dan Sensei Indah. Oh, Kak Lintang dulu boleh. oh boleh ya. Ini dari perpustakaan sekolah dasar kayaknya ya. Bagaimana meningkatkan literasi di kalangan anak-anak sekolah dasar. Izin menjawab, Ibu Sari. Jadi, literasi kan tadi yang sudah saya jelaskan, itu ada 6 poin, 6 jenis ya. Yang pertama itu ada literasi dasar, membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, finansial, digital, dan kewarganegaraan. Di mana semua ini memang terkoneksi dengan sistem pembelajaran dan mata pelajaran yang diaplikasikan di sekolah. Misalnya kalau literasi membaca dan menulis ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seperti itu kan. Nah, menurut saya untuk literasi dasar, literasi numerasi dan juga sains itu bisa dikelompokkan jadi satu. Kita bisa memberikan pelajar jam belajar
cara belajar yang efektif dan juga interaktif, tentunya uh, dengan menyesuaikan penyampaian dengan tingkat literasi mereka gitu. Jadi ketika kita dihadapkan oleh anak-anak yang memang cukup rendah minat membacanya, literasinya, jadi kita harus menyesuaikan. Jangan kita memaksa karena memang mereka tuh belum sejauh itu pemikirannya. Maksudnya memang mereka mereka mau tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Nah, dari itulah kita harus bisa memahami. Yang pertama, memahami cara mereka belajar. Ternyata anak-anak ini nggak suka membaca, tapi gimana caranya biar suka membaca? Oh, gimana ya caranya? Oh, mungkin nanti dengan dengan adanya kegiatan yang seperti tadi, kegiatan resensi buku gitu ya, dengan buku-buku yang ringan yang mereka enjoy, mereka sukai, itu mereka ulas seperti itu kan. Terus bisa juga dengan kita selama pelajaran, selama jam belajar itu menggunakan penyampaian dengan bahasa yang sederhana. Jadi buat itu tuh hal yang sederhana buat mereka. Jangan membuat itu seolah-olah sulit. Dan kalau bisa kita kita menyamakan persepsi kita dengan mereka. Ketika mereka tidak tahu suatu istilah, karena mereka lack of literation kan, mereka mereka jarang membaca, mereka nggak tahu suatu istilah, kita jelaskan dengan mereka. Oh, ini istilah akademis. Akademis dipakai misalnya di mata mata pelajaran apa misalnya gitu kan. Nah, ini kita terangkan nih dengan kata-kata yang memang sederhana. Ini sederhananya seperti ini, singkatnya begini. Kita nggak perlu mereka memahami keseluruhan, tapi kita setidaknya harus bisa mendorong mereka untuk tahu dan memang kalau nggak tahu tuh bertanya. Karena kebanyakan anak-anak dari yang rendah, yang anak dari sekolah yang memang ya cukup rendah literasinya itu malas bertanya. Jadi kayak malas bertanya, terus ketika kita tanya pun walaupun dengan bahasa yang lembut gitu ya, mereka bilang, "Tak tahu aku nak jawab apa, tak galak malu." Nah, itu jadi kita dari hal sederhana kita tumbuhkan dulu rasa berani mereka, jangan sampai mereka sungkan. Kadang rasa sungkan itu ya karena pertama pengaruhnya itu karena malu. Kedua, karena mereka eh takut dicemoohin karena mereka nggak tahu istilah itu apa, mereka nggak pernah baca. Nah, itu yang rasa takut itu kita harus hancurkan dulu. Setelah kita hancurkan, baru kita masukkan pelan-pelan gimana caranya anak ini nih mau bertanya, mau belajar, mau baca gitu. Nah, karena kenapa saya mengkelompokkan literasi dasar, numerasi, dan sains? Karena ini bisa kita kelompokkan seperti ibaratnya mata pelajaran pada umumnya di sekolah gitu. Pengajarannya, ya, sistemnya ya. Jadi ya paling kita menyiapkan modul yang interaktif, yang sederhana gitu ya, kosakatanya nggak berat, terus juga kita selama jam belajar itu kita bagaimana men-setting tempat dan juga kelas itu tuh untuk nyaman. Jadi jangan sampai mereka tuh males. Jadi ujungnya kalau males tuh ngantuk, tidur kan, mereka nggak ada semangat, asal lewat aja materinya. Lebih ke hal-hal yang memang em, hal-hal kebiasaan yang membangun gitu. Sedikit demi sedikit, sedikit nggak apa-apa, yang asalkan pasti dapat di merekanya juga. Dan untuk yang literasi finansial, ya itu beda ya. Kalau menurutku untuk literasi finansial itu kan itu kan secara keuangan. Mungkin anak-anak pasti ya, kalau anak-anak SMP, SMA, apalagi ya SD, itu belum belum bijak lah menggunakan uang gitu. Nah, kalau bisa kita menyesuaikan dengan usia mereka. Misalnya di anak SMA. Anak SMA ini biasanya udah dikasih tanggung jawab sama orang tuanya. Duit jajan kalian ini sebulan ya kalau mungkin orang tuanya menengah ke atas 1 juta kali ya. Nah, dengan uang yang banyak itu, kita jangan ini sebenarnya edukasi bukan untuk sekolah ya. Kalau finansial kayaknya lebih ke keluarga kayaknya. Nah, kalau misalnya itu kita harus bisa mengkontrol uang mereka ini larinya kemana. Kalau bisa kita biasakan dari rumah. Mereka membuat audit keuangan. Nah, audit keuangan dari hal yang biasa-biasa aja, kayak misalnya catatan pengeluaran hari ini, jajan cireng 10.000, ini ya udah nanti kita kita nggak akan mengkomentari kamu nih boros banget enggak, tapi setidaknya kita melatih mereka untuk
mandiri dan jujur sama diri mereka sendiri. Oh, ternyata aku ini banyak loh pengeluarannya. Berarti aku harus berbenah gitu. Aku nggak boleh boros. Nah, mengajarkan yang hal-hal seperti itu, mengajarkan untuk apa ya, menghargai uang gitu ya. Jangan sampai dihambur-hamburkan. Terus untuk melakukan charity ya, donasi. Jadi uang ini bukan untuk kita sendiri, tapi ini untuk orang lain juga. Karena apa yang kita berikan ke orang lain, insya Allah akan kembali ke kita dalam bentuk, bukan bentuk uang juga, nak. Bisa bisa dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk perlindungan. Kita nggak tahu kan, di mana kapan kita membutuhkan pertolongan, perlindungan lah gitu. Kita nggak tahu. Jadi kita tuh sebenarnya memang literasi ini sulit diterapkan karena memang harus suportif antara yang di sekolah nyambung, yang di rumah juga nyambung. Nah, kalau finansial ini menurutku lebih untuk ke anak-anak ya, lebih ke keluarga yang berperan penting. Dan untuk literasi kewarganegaraan, menurut saya pribadi, eh ini lebih ke penilaian sikap ya, lebih penilaian sikap, rasa cinta tanah air gitu ya. Terus juga cara anak itu berpendapat ya, karena kan kita negara demokrasi, kita juga harus eh, bisa mengambil andil gitu dalam dalam apapun hal itu kan. Jadi suara kita tuh matters. Jadi memang menurutku untuk kewarganegaraan sendiri bukan hanya dari pelajarannya yang interaktif, yang mudah dimengerti gitu ya, tapi juga memang secara learning by doing harus ditekankan. Misalnya, bagaimana cara mereka menyikapi orang yang lebih tua, bagaimana cara mereka eh, apa ya, menyerap arti makna dari perjuangan pahlawan gitu kan. Jadi jangan mereka cuman belajar aja, ngafal selesai. Oh, ternyata sesusah itu ya perjuangan pahlawan zaman dahulu untuk menegakkan kemerdekaan sampai merdeka atau mati gitu. Nah, oh berarti aku dengan kenikmatan sekarang yang aku bisa alamin sekarang, aku harus bisa berjuang dengan cara yang merdeka. Apa? Nah, salah satu itu dengan cara menggiatkan literasi gitu. Nah, jadi menurutku kalau kewarganegaraan ini lebih ke pengembangan sifat, bisa di sekolah ataupun di rumah. Dan kalau untuk terakhir ya, kalau untuk digital itu lebih ke kebijakan diri sendiri, bagaimana cara memilah informasi. Karena digital ini adalah hal yang masif untuk zaman sekarang ini. Banyak orang yang memang termakan hoaks, terprovokasi malah jadi bentrok, kekacauan di mana-mana, cuma gara-gara berita hoaks. Makanya kita mungkin sebagai tenaga pendidik atau orang tua atau yang punya adik di rumah gitu ya, usahakan memang untuk menanggapi sesuatu itu jangan dengan hal yang gegabah, jangan dengan satu satu pundak aja itu, sebelah mata aja. Jadi memang kita tanamkan ke mereka, olahlah informasi yang kredibel, jangan mudah terprovokasi, lebih baik damai gitu ya, dan pintar-pintar kita dalam memilah-milah informasi, apalagi yang berseliweran yang di internet, karena semua informasi di internet itu berseliweran bebas, nggak ada yang saring. Kalau di buku oke lah masih ada yang saring. Kalau di internet nggak ada, apalagi kalau anak itu buka di HP sendiri. Karena belum tentu orang tua tuh bakal ada waktu untuk ngecek HP anaknya. Entah nanti anaknya terprovokasi atau masuk ke organisasi-organisasi yang memang toksik gitu ya, yang memang menyimpang seperti itu. Nah, jadi menurutku kalau yang digitalnya juga harus dari rumah dan juga dari sekolah. Lebih ke pembiasaan aja sih sama penanaman diri gitu. Sekian mungkin dari Lintang untuk yang pertanyaan 6 poin ini. Terima kasih Kak Lintang. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Ibu Sari. Selanjutnya pertanyaan dari Dwi Indah. Ibu Dwi Indah, kecepatan teknologi saat ini membuat kita lebih sedikit berliterasi yang berasal dari buku dan tulisan. Kita banyak menangkap berbagai informasi yang berasal dari literasi digital, yaitu berupa gambar bergerak atau video dan suara. Bagaimana cara kita agar tidak terlambat dalam mengikuti kecepatan teknologi ini serta dapat seimbang berliterasi dalam bentuk buku atau tulisan agar literasi digital dan dalam bentuk buku betul-betul dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Ibu Indah mau menjawab? Saya.
Oke, mungkin ini dari sudut pandang saya ya. Nanti Kak Lintang tolong ditambah kalau memang mungkin dirasa kurang. Kalau menurut saya, kita tidak bisa mengejar teknologi, Bu Indah ya. Jadi teknologi itu terus berkembang. Kita baru sampai A, dia udah ke Z. Jadi memang cepat sekali perkembangan teknologi. Jadi tidak perlu dikejar, tapi kita bisa mengintegrasikannya ke dalam, kalau kita guru, ke dalam pembelajaran kita. Dan bagaimana cara kita untuk, seperti kata Kak Lintang tadi, bagaimana cara kita sebagai guru itu bisa mengarahkan peserta didik kita agar bisa menyaring informasi yang diterima dari internet tadi. Itulah pentingnya skill menyaring informasi melalui digital, apa kalau istilahnya itu, ada digital etik, ada digital culture ya, ada digital apalagi saya lupa. Nah, itu memang perlu kita sampaikan untuk peserta didik kita pada saat ini. Jadi kita bisa mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi digital itu dalam pembelajaran kita. Kita bisa menyeimbangkannya dengan penggunaan buku-buku cetak ya. Jadi itulah fungsinya. Kita ada buku cetak, kita ada perpustakaan, itulah apa, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dari informasi itu kita bisa mengajak anak kita berpikir kritis justru. Eh, Kalian bisa, ini ada informasi seperti ini. Coba kalian saring dulu. Coba kalian cari tahu. Kalian boleh mencarinya dalam eh, berselancar di internet. Kalian juga bisa mencarinya dalam bentuk buku-buku cetak di perpustakaan. Nah, dari situ nanti mereka bisa mendapatkan ilmu baru, mereka juga bisa menyimpulkan, dan saya yakin dengan cara seperti ini wawasan peserta didik kita akan terbuka ya. Jadi kalau bagaimana supaya kita tidak terlambat, mungkin ya, ya susah ya kalau kita mau kejar gitu ya, karena ya teknologi terus terus berkembang gitu ya, apalagi sekarang ada AI ya, ada artificial intelligence, ada ChatGPT, ada Gemini, ada macam-macam. Jadi ya kita memang sebagai guru saat ini memiliki banyak tantangan sebetulnya, di mana kita bisa memberikan edukasi pada peserta didik kita untuk tidak termakan mentah-mentah berita hoax. Kalau anak-anak sekarang tuh mudah sekali, begitu dapat informasi share tanpa menyaring apakah informasi ini benar atau tidak gitu ya. Jadi eh, kita perlu sekali menanamkan eh, materi-materi digital, pemanfaatan literasi digital melalui internet ya. Itu mungkin menurut saya. Gimana Kak Lintang, di pandangan anak muda nih Kak Lintang? Boleh, Sensei. Jadi uh, benar-benar setuju sama Sensei. Memang kita nggak bisa menandingin teknologi. Yang namanya teknologi itu apa ya, terus berkembang lah. Misalnya tahun ini terbit iPhone 14, tahun depan nggak nyampe setahun udah iPhone 15. Kalau itu secara secara pandangan ininya ya, secara gamblangnya ya, kalau mau lihat misalnya di perkembangan iPhone gitu atau device yang lain, memang mereka tuh terus berkembang dan berinovasi setiap tahunnya. Karena mereka ada industrinya sendiri, industri teknologi kan. Tapi memang kalau untuk dikaitkan sama perkembangan um, anak dan juga minat literasi anak, eh saya setuju dengan Sensei Indah tadi. Memang kita tidak bisa apa ya, membendung semua itu, tapi kita bisa mengarahkan. Apalagi Sensei tadi sempat menyebutkan tentang ChatGPT, Gemini gitu ya. Di mana anak-anak muda seperti saya kalau boleh jujur saya juga pakai. Saya juga pakai. Semua orang pakai. Karena ya, dan penentuannya bijak atau tidaknya itu bukan bukan di kita menolak atau tidaknya, tapi lebih ke kita bisa nggak memilah kapan kita harus pakai dan kapan enggak. Nah, itu ketika kita bisa memilah itu, misalnya dalam kondisi yang kepepet dan memang deadline itu berjatuhan banyak dalam waktu yang sama. Itu nggak masalah kalau untuk beberapa kita gunakan, tapi tetap kita saring. Jadi kayak kayak jangan yang mentah-mentah gitu kan. Kalau misalnya kayak gini nih, saya buat materi PPT dengan ChatGPT. Sebenarnya bisa aja, boleh aja untuk paparan pada hari ini. Tapi apakah hasilnya bakalan bervalue, berkualitas?
entah seperti apa yang saya buat sendiri gitu ya, dengan hasil dari pemikiran sendiri, dengan hasil dari, kalau AI itu kan biasanya kalau buat PPT bisa pakai gambar AI kan. Nah, kalau kita kan gambarnya asli dari diri kita sendiri, gambar kegiatan kita, gambar yang nanti kita susun apa aja kegiatan kita. AI mah mana tahu tentang diri kita, dia cuma tahu yang hal-hal yang general. Jadi memang, oh berarti di situ saya putuskan jangan pakai AI. Karena kenapa? Nanti yang malu kita sendiri. Kayak sama kayak misalnya mungkin SMA 17 kan masih mengembangkan Bugem untuk sekarang. Nah, Bugem itu bisa pakai AI sebenarnya, tapi jangan. Kenapa? Beresiko kalau nggak mau malu di depan guru sendiri. Karena nanti kan sekarang udah ada juga AI checker ya. Jadi kita bisa terdeteksi kalau pakai AI, terus bahasanya kaku dan lain-lain. Ngawang-ngawang lah gitu intinya karena itu cuma hal-hal yang general. Jadi lebih ke penanaman diri, kita menyaring yang mana yang di mana kita kita harus pakai dan di mana yang enggak. Dan lebih ke fungsionalnya sih. Kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT untuk secara mentah-mentah untuk kita kopas lalu kita kumpulkan, itu hal yang benar-benar 100% salah. Tapi kalau kita menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi selain dari buku ya, atau kita lagi nggak ada waktu untuk mencari membaca buku satu-satu, kita bisa bertanya di situ kayak eh, minta cariin referensi gitu kan. Tapi tetap kita yang merangkai. Jadi kita mempergunakan mereka dengan selayaknya. Jadi bukan mereka yang mempergunakan kita, tapi kita yang memang mempergunakan mereka gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh mereka. Terus kita juga bisa, kalau misalnya aku kemarin kan belajar IELTS. Nah, kadang males aja gitu mau baca-baca buku atau mau apa. Lebih baik kayak langsung nanya ke orang. Tapi saya nggak ada temen atau guru yang untuk bisa ditanyain di waktu itu. Kayak misalnya saya mau belajar listening. Kira-kira listening pada IELTS session kalau yang computer based gimana ya? Apa bedanya sama yang paper based? Nah, tapi aku tuh males mau baca gitu ya. Karena waktu itu lagi ada acara gitu. Jadi aku penasaran dah chat aja di chat GPT kayak apa yang harus disiapkan kalau ujian IELTS computer based. Udah langsung keluar di situ. Oh, berarti kan lebih mudah. Nah, jadi lebih teknologi kita gunakan sebijak-bijaknya. Itu kuncinya. Jadi bukan, kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi, nggak bisa membendung itu dari mereka karena mereka pun sebagai Gen Z dan juga Gen Alpha udah tumbuh seiring dengan terpaparnya hal itu, teknologi dari mereka kecil, jadi memang nggak bisa kita bendung. Mungkin sekian itu dari Lintang ya, Sensei dan Ibu Bapak sekalian. Nah, baik kalian tang. Jadi teknologi itu nggak bisa kita apa tadi? Nggak kita bisa saingin, tapi bisa kita bersamai dalam kehidupan. Selanjutnya, pertanyaan dari Jenny. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jenny Aprianti, mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan Badanan Fatah Palembang. Izin bertanya bagaimana mahasiswa yang memiliki pemahaman literasi yang terbatas dapat mengatasi kesenjangan pengetahuan yang menghalangi mereka dalam memahami materi akademik yang kompleks dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung mereka. Singkat saja, Kak Lintang boleh nih tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya bagaimana mahasiswa dalam apa mencari materi Oh informasi. ya, oke. Jadi kalau dari pertanyaan dari Mbak Jenny, bagaimana cara em, mahasiswa memiliki pemahaman literasi yang terbatas. Jadi bagaimana mereka mengatasi kesenjangan itu. Nah, kesenjangan itu tuh ada dua. Ada ekonomi, ada wilayah. Maksudnya wilayah aksesibilitas. Nah, menurut saya kalau ekonomi berarti kan berkaitan sama hal-hal yang berkaitan dengan uang ya. Biasanya kalau zaman sekarang, biasanya ya, sesulit-sulitnya orang biasanya memang pasti punya gadget lah ya, untuk entah itu untuk belajar atau untuk mereka nelpon atau gimana gitu ya. Nah, dengan hal itu kita bisa mempermudah mereka untuk mengakses PDF book, e-book tadi. Jadi kayak tinggal mereka beli kuota, udah bermodal kuota, dan PDF book tuh biasanya eh, harganya jauh lebih murah daripada yang asli ya, maksudnya yang buku cetak ya, karena memang buku cetak itu perlu kertas, perlu cover dan lain-lain lah. Belum juga beli di toko ada kena pajak gitu ya. Tapi kalau PDF book itu dia lebih compact dan juga memang eh, lebih murah harganya. Terus juga menurutku kalau untuk
Kalau untuk secara wilayah ya, itu kalau salah satunya dari secara ekonomi. Kalau untuk wilayah ya, wilayah itu kan aksesibilitas. Mungkin ada wilayah yang memang masih sulit, kayak wilayah 3T, terpencil, terbelakang tadi ya. Nah, itu strateginya apa? Yang pertama itu membantu, itu yang pertama itu membantu mereka untuk mengakses. Mengaksesnya bagaimana? Kalau mereka sangat terpencil dan mereka misalnya di desa-desa, mereka belum ada internet gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu dengan kita yang harus reach out ke mereka. Dan disinilah peran dari penggiat literasi itu beraksi. Karena nanti kita yang reach out mereka, kita adakan entah itu kayak apa namanya perpustakaan keliling, jadi bisa keliling desa, perpustakaan bisa berjalan gitu ya. Terus bisa memberikan rumah baca, kayak kita kasih satu tempat untuk rumah baca mereka gitu kan. Terus juga kita bisa menyediakan apa ya workshop gitu. Jadi pas kunjungan kita nggak sekedar kunjungan aja, tapi kita juga pelatihan literasi dan sosialisasi ke mereka. Lebih ke hal-hal yang memang bisa mereka jangkau aja sih. Jadi kalau kesenjangan tuh ada dua tadi ya, ekonomi dan wilayah gitu. Mungkin sekian secara singkat dari aku. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain, mengingat waktu mohon maaf kami tidak bisa menjawabnya, tapi jika ada pertanyaan lagi, boleh kontak ke Kak Lintangnya langsung ya Kak. Nanti boleh di-share kontak personnya atau Instagramnya boleh. Atau yang mau bertanya ke Perpustakaan 17 juga boleh kontak ke kita. Kontak person saya ada di flyer atau boleh juga kontak ke Instagram kami Library 917 PLG. Dan insya Allah kami akan menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu demi kemajuan literasi juga. Oke, mengingat waktu ya di penghujung acara mengakhiri sesi. Oh, Kak Lintang boleh spill kontaknya ke kolom Oh iya, komentar ya? oh boleh boleh. Bentar. Ke kolom Sebelumnya komentar tadi. Sebelumnya izin menambahkan ya, ini ada pertanyaan dari Pak Boleh. Arif Fajri Muharam. Beliau sebenarnya dari guru SMA 2 ya, 22 ya. Nah, Nah, sebelumnya oh Pak iya. izin, saya sudah coba reach out SMA 22, tapi nampaknya entah itu prosesnya yang lama dari sistem sekolah ya, atau bagaimana saya kurang tahu Pak. Jadi kemarin tuh sempat kami menargetkan SMA 22 juga, tapi belum bisa Pak. Mungkin kalau misalnya melalui Pak Arif secara langsung, saya bisa izin mungkin untuk japri Bapak atau apa Hmm. namanya diskusi gitu sebentar untuk mengadakan ke SMA 22 juga Pak. Karena memang kami sebenarnya sudah reach out ke sana gitu Pak, tapi belum ada balasan. Oh, ternyata udah ke SMA 22 ya, Kak. Cuma memang belum Iya, alasannya. mm-mm, Boleh ya. Pak Arif nanti dihubungi lagi Kak Lintangnya untuk informasi lebih lanjut ya. Baiklah, tiba kita pada sesi akhir. Mohon maaf untuk pertanyaan yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, boleh langsung kontak ke Kak Lintang atau kontak ke Perpustakaan 17. Saya ucapkan, oh ya, kita foto dulu. Boleh dihidupkan kameranya. Dihidupkan kamera untuk kita screenshot nanti. Ya. Kolom satu, satu, oh, literasi boleh, tangannya literasi. Satu, dua, tiga, lagi yuk. Tepat kedua, slide kedua. Satu, dua, tiga. Udah, terima kasih. Oke, mengakhiri sesi webinar kita kali ini. Sekilas saya akan merangkum pemaparan dari kedua pemateri pada hari ini. Apa? Oke, literasi tidak sekadar kemampuan baca tulis, tapi lebih dari itu, literasi dapat meningkatkan kemampuan menulis, menghitung, dan memecahkan masalah di dalam kehidupan dalam diri pribadi kita dan dalam masyarakat. Dan serta literasi dapat meneruskan semangat perjuangan para pahlawan agar bangsa kita bisa merdeka dan maju. Nah, semangat pahlawan dapat kita lanjutkan melalui pemberdayaan literasi untuk menciptakan generasi yang mandiri, kritis, dan berdaya saing.
Dan pembudayaan literasi dapat dimulai dari peran perpustakaan, baik perpus sekolah, umum, dan khusus, sehingga amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat terwujud secara merata ke seluruh Indonesia. Saya akhiri, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk oh ya, untuk jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensi nanti penjam. Oke, pengisian link presensi dibatasinya Bapak Ibu sampai jam 2 siang nanti, dan untuk sertifikatnya akan dikirim melalui email. Pastikan yang diisi adalah email yang aktif. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan webinar kali ini memiliki banyak kekurangan, maka kekurangan itu akan kami perbaiki ke depannya nanti. Sampai jumpa dalam webinar lainnya. Jangan lupa untuk follow sosial media Perpustakaan 17 untuk dapat informasi kalau kami buat webinar-webinar yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika saya sebagai moderator memiliki banyak kesalahan baik pengucapan dan perbuatan. Dan sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lintang. Oh, ada Pasti. pantun tadi. Waalaikumsalam. Boleh. Iya, boleh. Apa Lupa pantun? Pantun pantunnya. dulu. Iya, pantun Pak dulu. Mamat makan nasi. Cakep. Cakep. Nasi lauk dan sayur katu. Hadir yang Cakep. terhormat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Jangan kasih lupa Kak isi link. Waalaikumsalam. Terima Lintang. kasih Kak Lintang. Terima kasih Sensei Indah, Mbak Lia, dan para staf dari Perpus. Luar biasa banget antusiasnya. Terima kasih juga teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Saya izin live ya, Ya, Sensei, ya, terima kasih Kak Mbak Lia. Lintang. Oke, mohon izin. Terima kasih.